Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di Bila Family Class yang insya Allah Allah hadirkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar nih ayah bunda dan sahabat sekalian? Senang sekali bisa menyapa lagi nih ayah bunda sekalian. Semoga semakin sehat, sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Jelas Mas, dari Teh Eis. Jelas. Jelas dari Teh Wina Sukabumi. Alhamdulillah. Yang lainnya jelaskah suara saya? Semoga jelas ya di teman-teman semuanya, biar lebih maksimal lagi nih kita sapa-sapanya malam hari ini. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Syukran kepada teman-teman, kawan-kawan, keluargaku yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat, setiap keinginan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani guru saya, guru kita semua pada malam hari ini, yaitu Dr. Lia. Nah ini kemarin udah ada part satunya, dan sekarang insya Allah akan pembahasannya lebih detail lagi mengenai tumbuh kembang dan imunitas anak di masa pandemi. Jadi izin saya menemani pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Wasli Zakiyah atau Dr. Lia. Ya, itu panggilan dari saya, mungkin Dr. Lia emang itu panggilannya mungkin ya, Dr. Lia gitu. Yang insya Allah akan berbagi nih di kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmu ya. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah optimalisasi tumbuh kembang dan imunitas anak di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini memberi perhatian dan perlindungan untuk anak merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tua, sebab daya tahan tubuh anak masih belum sempurna dan mudah terpapar virus dan juga penyakit ya. Jadi inilah sebabnya kenapa orang tua perlu melakukan berbagai upaya, berbagai langkah, berbagai ikhtiar agar si kecil terhindar dari virus COVID-19 ini yang udah ada variasi baru ya, malah ya ada varian barunya, dan itu lebih mudah nyebarnya dan gejala-gejalanya pun lebih
hebat lagi, lebih ekstrim lagi ya. Jadi untuk teman-teman benar-benar patuhi prokesnya, protokol kesehatannya, jangan sampai virus ini menyebar juga kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan salah satunya yang dilakukan untuk ikhtiarnya itu bisa menjaga daya tahan tubuh anak adalah dengan memantau asupan nutrisi si kecil, terus membersamai si kecil dalam bermain kesehari-hari ya. Jadi untuk ayah bunda silahkan nanti insya Allah nanti hal-hal atau tips-tips yang perlu orang tua perhatikan bagi tumbuh kembang serta menjaga imunitas anak di masa pandemi, insya Allah nanti akan dibahas langsung oleh Bu Dr. Wasli Zakiah. Beliau adalah dokter spesialis anak. Jadi alhamdulillah ya, yang saya lihat di room sudah 72 partisipan yang sudah hadir. Coba kita cek dulu nih dari mana aja yang sudah hadir. Bisa jawab di kolom chat yang ada. Teh Esa dari Cimahi, Teh Susi Purwakarta, Masya Allah. Bismillah Bekasi Hadiroh, Alhamdulillah. Ada Bunda Uut dari Batam, ada Teh Siti Homsana dari Sukabumi, ada Mbak Kartika dari Ngawi, ada yang dari Badung, Bali, Masya Allah. Ada Pak Amung dari Pangandaran, Bunda Yuliantika dari Banjarnegara, Muara Enim hadir, dari Medan hadir, dari Teh Iin, dari Kuningan, hadiroh, Alhamdulillah. Ada Bunda Wiwik dari Semarang, ada Teh Eis dari Ciamis, Teh Wina Sukabumi, Alhamdulillah. Ada Parian dari Tasik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya. Kita doakan nih teman-teman yang antusias, termasuk juga yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini juga yang bisa kita lihat secara langsung juga sehingga kita makin dekat ikatan hatinya insya Allah ya, sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya. Biar kita juga bisa saling lihat minimal, walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk teman-teman tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan, karena ini disaksikan dari Sabang sampai Merauke bahkan ya. Jadi untuk teman-teman silahkan untuk menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari ya, seperti kemarin sudah ada tentang pola hidup sehat bersama Dr. Ramadanus, terus tentang parenting bersama Bunda Anik, terus juga tentang finansial bersama Mas Dedi Irawan, Masya Allah. Dan ini juga pertemuan kedua ya bersama Dr. Lia. Yang pertama itu 1000 hari anak pentingkah. Nah itu kemarin dibahas juga sama Dr. Lia, dan pada malam hari ini insya Allah akan membahas tentang optimalisasi tumbuh kembang dan imunitas anak di masa pandemi. Jadi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Semoga wasilah Bila Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Kawan-kawan, di Bila Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita siap bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nanti. Alhamdulillah sudah jam 20.15. Kita nggak akan lama-lama lagi ya. Insya Allah akan dibersamai langsung oleh Dr. Lia. Kita sapa dulu dong Bu Dr. Lia yang alhamdulillah sudah ada nih di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Mas Febri. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini udah ada 84 nih Bun yang udah hadir
di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Silahkan dong disapa dulu teman-teman yang udah hadir. Suaranya hilang, Bun. Sudah kedengaran, Mas Febri? Udah, mungkin yang satu di nggak jauh gitu. Begini? Masih double, Bun. Mungkin itu kan di laptop ada mic-nya itu, di logo mic-nya itu ada tanda panah ke atas ya, Bun ya. Nah, itu silakan bisa diklik, terus nggak join audio gitu, leave komputer audio gitu, Bun. Itu mungkin bisa biar nggak double suaranya. Masih belum ada suaranya, Bun. Begini? Masih double suaranya. Mungkin itu di laptop itu ada di logo mic-nya. Di logo mic-nya itu ada tanda panah ke atas ya, Bun ya. Sudah ya, Mas? Nah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Oke. Ini, baik. Silahkan disapa-sapa dulu dong, Bun, teman-teman, kawan-kawan yang udah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Ini udah siap nyimak nih kayaknya nih. Silahkan disapa-sapa dulu. Baik, Ayah Bunda. Gimana kabarnya nih? Ini saya lihat udah banyak ya dari beberapa daerah nih. Dari Bandung juga hadir. Dari Gorontalo. Masya Allah. Jauh ya. Dari Batubara. Oh, ada nih tetanggaan Medan nih. Batubara nih. Ya. Apa kabar Ayah Bunda? Dari Mbak Wina Sukabumi, alhamdulillah baik ya. Dari Batam, Mbak Uut ya, atau Pak Uut kali. Alhamdulillah. Dari Bu Ruli juga dari Semarang ya. Baik. Baik, Masya Allah. Baik Ayah Bunda. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan diri ya, Mas Febri. Mungkin ya, beberapa silakan. Ayah Bunda atau teman-teman sebelumnya ada yang belum mengenal saya ya. Perkenalkan, nama saya Wasila Kia. Saya domisili di Medan. Kemudian hari-hari saya bekerja sebagai praktisi dokter anak. Ini merupakan kali kedua saya diundang oleh BeLife Family Class. Terima kasih sebelumnya kepada manajemen dan Mas Febri yang sudah mempercayakan kesempatan ini kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi kesinambungan dan saling sharing manfaat ya Mas Febri ya. Baik Bun, alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat dan juga nanti saya sampaikan langsung ucapan terima kasih kepada BeLife Manajemen. Baik, silahkan nih Bunda Lia. Jadi kasih dulu nih sedikit bocorannya aja, sedikit aja. Jadi biar nanti bikin penasaran dulu lah, singkat aja terkait dengan tema kita ini. Menarik banget ya Bun ya. Soalnya ini kan di masa-masa pandemi kayak gini juga ada varian baru dari COVID ini. Nah, jadi sedikit aja bocoran tentang tema yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan Bun, dikasih sedikit aja nih. Iya, makasih Mas Febri. Jadi kenapa topik ini kita angkat pada saat ini? Karena ini kita lihat di berbagai daerah sudah terjadi lonjakan COVID ya.
lonjakan coronavirus kembali, bahkan anak-anak juga sudah mulai meningkat nih Mas Febri, angka kematian dan angka konfirmasi positifnya. Jadi saya rasa ini perlu kita sharing lagi, kita ingatkan lagi, saling mengingatkan supaya apa? Supaya anak-anak bangsa kita menjadi sehat. Seperti itu. Nanti akan kita bahas bagaimana tumbuh kembang anak di masa pandemi serta gimana sih cara orang tua untuk menjaga imunitas kekebalan anak. Seperti itu Mas Febri. Baik. Udah. Stop dulu ya, Bun ya. Jangan dibuka semuanya. Jadi nanti insya Allah akan dibahas ya, akan segera dibersamai oleh Bunda Anik. Tapi sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini. Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA Healthcare, dan juga IOA TV. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng, mulai Bila Family Class malam ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Bu Dr. Lia bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi wasilah kebermanfaatan, bisa jadi wasilah hidayah, dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak-banyak keilmuan terkait apa yang akan dibawakan oleh Bu Dr. Lia pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillah kepada Bu Dr. Lia, dipersilahkan. Suaranya hilang, Bu. Saya buka ya, Mas Febri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, izinkan kami ya Allah, hari ini kami menghadiri majelis ilmu. Berikan kami pemahaman ya Allah. Berikan kami keberkahan ilmu-Mu ya Allah. Karena sejatinya ilmu kami tidak ada ya Allah.
Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, Ayah Bunda, hari ini saya mengangkat tema tentang optimalisasi tumbuh kembang dan imunitas anak di masa pandemi. Kita ketahui saat ini lonjakan COVID sangat meningkat ya, terutama di Pulau Jawa. Kemarin kita lihat di Jakarta ya, terutama itu sangat full sekali gitu. Pasien-pasien COVID sampai rumah sakit full gitu ya. Sampai pasien-pasiennya menunggu gitu di ruang IGD untuk menunggu masuk kamar yang sesungguhnya gitu, kamar isolasi. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi catatan dan keprihatinan kepada kita semua. Kita berdoa semoga pandemi ini segera cepat usai lah gitu, supaya kita juga bisa hidup kembali normal gitu ya. Oke, ini saya share screen. Baik, ini dia. Jadi judulnya adalah optimalisasi tumbuh kembang dan imunitas anak di masa pandemi. Suaranya, Bu. Sebentar ya Mas Febri. Oke, ya. Pertama-tama sebelum kita membahas topik utama kita sama-sama satukan persepsi dulu ya. Apa sih definisi anak itu ya? Jadi definisi anak dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya. Jadi itu termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedikit saya buka sejarah dan epidemiologi tentang coronavirus. Mungkin Ayah Bunda sudah familiar ya tentang sejarah COVID-19 ini. Tapi nggak apa-apa, kita refresh lagi ingatannya. Sama-sama belajar apa itu coronavirus dan COVID-19. Jadi coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ya. Nah, pada manusia biasanya COVID-19 ini akan mengakibatkan penyakit-penyakit berupa infeksi saluran nafas ya. Yang tadinya mulainya hanya flu biasa, lama-kelamaan kalau berat dia bisa mengakibatkan terjadinya SARS ya, atau Severe Acute Respiratory Syndrome ya, di mana akan terjadi gejala-gejala pernapasan yang berat. Ya. Nah, coronavirus ini merupakan jenis varian baru yang ditemukan pada manusia itu sejak tahun 2019, tepatnya Desember ya. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Kemudian nama itu dipatenkan oleh WHO dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 ya. Kemudian penyakit ini dipatenkan lagi namanya menjadi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, bagaimana situasi COVID-19 di Indonesia? Ini merupakan update tanggal 25 Juni 2021. Ini terlihat peningkatan COVID-19 di Indonesia makin meningkat. Di mana yang tadinya hanya ribuan, sekarang sudah mencapai konfirmasi positif itu 2 jutaan lebih. Nah, bagaimana COVID-19 pada anak gitu ya? Pada anak, COVID-19 ini alhamdulillahnya tidak sebanyak seperti kasus dewasa. Dan alhamdulillahnya lagi, sebagian besar anak-anak ini gejalanya hanya ringan-ringan saja. Bahkan sebagian anak sama sekali tidak mengalami gejala. Atau kita singkat dengan OTG ya istilahnya ya.
Nah, sebagian besar anak-anak ini mendapatkan penularan itu dari mana? Dari keluarga, dari ayah ibu yang bekerja keluar rumah. Nah, walaupun kasus anak seringannya ringan, bahkan tak bergejala, dan kadang-kadang juga tidak seberat orang dewasa yang selalu mengakibatkan kematian, namun kita harus jangan abai ya, tidak boleh sepele. Kenapa? Karena anak ini merupakan super spreader. Super spreader itu artinya penular tertinggi untuk orang dewasa dan lansia sekitarnya, gitu ya. Jadi walaupun dia ringan, tapi dia beresiko untuk menularkan kepada orang-orang dewasa sekitarnya. Nah, ini menurut penelitian studi Wu dengan kawan-kawan tahun 2020, kejadian COVID-19 pada anak dulunya itu hanya kecil, hanya 1% dari seluruh kasus. Ya. Namun sekarang, data kasus nasional COVID-19 di Indonesia per bulan Juni tahun 2021 itu terdata bahwasanya proporsi kasus konfirmasi usia anak 0 sampai 18 tahun tercatat meningkat menjadi 12,5%. Yang tadinya hanya 1%, sekarang sudah 12,5%. Artinya apa? Artinya dalam 8 kasus terkonfirmasi keseluruhan, ada 1 anak yang tercatat positif COVID. Ya. Kemudian berdasarkan data IDAI, case fatality rate itu sekarang sudah 3-5%. Artinya apa? Ini merupakan kematian paling banyak di dunia. Di Indonesia, kematian paling banyak di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain. Sementara data terbaru di DKI Jakarta itu per 17 Juni 2021, dari 661 anak terkonfirmasi, tercatat ada 144 balita. Hampir sepertiga kasus anak itu balita yang terkena positif. Ya. Walaupun tercatat paling tertinggi itu adalah usia 5 sampai 18 tahun yang paling beresiko. Jadi artinya ini anak-anak yang aktif beraktivitas di luar rumah ya, 5 sampai 18 tahun. Jadi sudah mulai bermain ataupun mulai dia sekolah ya, kadang-kadang dia ke sekolah seperti itu ya, nanti tugas-tugasnya dan lain-lain. Nah, bagaimana sih gejala COVID-19 ini? Ya, umumnya gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Ya, itu seperti gejala pneumonia umumnya pada anak. Namun kita tetap waspada karena ada gejala-gejala yang tidak umum yang kita jumpai ternyata di lapangan. Gejalanya apa? Biasanya anak mengeluh pusing, sakit kepala, kemudian gejala saluran cernanya anak mengalami diare, mual, muntah, kadang-kadang tidak bisa mencium bau, ya, anosmia, nggak bisa mengecap, atau matanya jadi tiba-tiba jadi kabur gitu ya. Nah, gejala kulitnya juga ada terlihat gitu, berupa bercak-bercak kemerahan pada kulit, ya. Seperti itu. Jadi yang tampilannya gejalanya yang kita tidak tidak menyangka itu ternyata merupakan gejala dari SARS-CoV juga ya. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana penularan COVID-19? Penularan COVID-19 itu biasanya ditransmisikan melalui droplet. Droplet itu artinya percikan ludah saat kita tertawa, batuk atau berbicara, ya. Dengan jarak 1-2 meter itu droplet itu bisa terbawa di udara, kemudian kita hirup gitu dari lawan bicara kita yang terkonfirmasi positif. Atau juga bisa tertular melalui apa? Melalui benda-benda yang terkontaminasi, misalnya handle pintu, atau misalnya keran air, atau misalnya banyak ya, lift ya, tombol lift, hati-hati ya, seperti itu. Jadi ini bisa merupakan bentuk cara penularan COVID-19. Bagaimana cara penularan infeksi dari ibu hamil ke bayi? Nah, ternyata ini belum jelas ya, penelitiannya belum banyak karena belum diteliti. Harusnya dilihat dari pemeriksaan plasenta, tapi ternyata penelitiannya belum banyak. Jadi ini belum bisa kita kita nyatakan sebagai transmisi dari ibu hamil ke bayi. Nah, bagaimana seperti COVID-19 ini berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak?
kita ketahui selama masa pandemi atau masa COVID, terjadi perubahan krisis ekonomi lah ya. Jadi lapangan kerja banyak dikurangi gitu ya. Kemudian pegawai-pegawai karyawan juga banyak yang di PHK gitu. Sehingga ini akan mengakibatkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi sendiri akan sangat berpotensi terhadap kekerasan terhadap anak, di mana orang tua merasa menjadi stres karena kekurangan penghasilan, ya, sehingga anak-anak kadang menjadi pusat pelampiasan orang tuanya. Nah, kemudian apa juga dampak COVID-19 ini terhadap pertumbuhan anak? Tentu saja terhadap krisis gizi, ya, di mana anak yang tadinya makannya cukup dengan penghasilan orang tuanya yang cukup, sejak pandemi anak mungkin makanannya jadi dibatasi oleh orang tua, ya, asupannya jadi kurang sehingga anak-anak mengalami krisis gizi, dan bahkan kita takut ini menjadi, kalau terlalu lama pandemi ini, anak-anak menjadi stunting. Nah, angka stunting dan gizi buruk menjadi meningkat, ini yang kita takutkan. Kemudian bagaimana dampaknya pada pendidikan? Kita ketahui selama pandemi anak-anak tidak bersekolah tatap muka, ya. Anak-anak banyak melakukan kegiatan daring, kegiatan secara online gitu ya. Ini tentu saja memiliki dampak pada anak yang tadinya anak belum terbiasa melakukan sekolah secara online, kemudian anak-anak harus beradaptasi. Ini kita juga takut anak-anak mengalami stres, ya, karena metode pembelajaran yang sangat tiba-tiba harus diadaptif oleh anak. Nah, untuk ini, hal-hal yang perlu diperhatikan apa sih oleh keluarga dan orang tua untuk menjaga kesehatan anak selama masa pandemi? Nah, dulu pernah kita bahas ya, Mas Febri, ya. Dulu kebutuhan dasar pada anak itu ada 3, ya. Anak memerlukan dari orang tuanya adalah kebutuhan asah, asih, dan asuh. Kebutuhan asah apa? Sandang, pangan, papan. Asih berupa perhatian, kasih sayang orang tua. Serta asuh adalah berupa kebutuhan akan pendidikan, bimbingan, dan pelatihan pada anak. Nah, yang pertama, untuk menjaga tumbuh kembang dan imunitas anak, yang pertama adalah kita harus mencukupi kebutuhan akan nutrisi anak. Nah, nutrisi anak kita ketahui ada zat makro dan zat mikro, ya. Zat makro itu apa-apa saja. Zat makro itu adalah karbohidrat, kemudian protein hewan, protein nabati, lemak, ya. Kemudian untuk asupan kebutuhan nutrisi mikro itu adalah dari serat, kemudian dari vitamin dan mineral. Dan yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan ASI sebagai asupan nutrisi utama pada anak. Nah, apabila asupan ini dipenuhi, nah, insya Allah tumbuh kembang pada anak kita tidak takut terganggu, gitu ya. Kita tidak takut anak-anak kekebalan tubuhnya terganggu. Tidak perlu mahal makanannya, asalkan kebutuhan zat makro dan mikro ini terpenuhi, ya. Tidak perlu mahal, tidak perlu yang harus daging dan lain-lain. Terutama yang utama adalah protein hewan dan protein nabati, itu yang paling utama pada anak. Nah, beda sama orang dewasa, ya, gitu ya. Karena pada anak ini kecerdasannya ditentukan dari asupan protein, bukan karbohidrat, ya. Nah, berdasarkan rekomendasi dari WHO, dikatakan bahwasanya anak wajib mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, di mana itu harus dimulai sejak kurang dari 1 jam setelah bayi lahir, atau kita kenal dengan inisiasi menyusu dini. Kemudian setelah 6 bulan, ASI eksklusif, anak kita haruskan mendapatkan MPASI, ya, makanan pendamping ASI, yang kemudian dilanjutkan tetap ASINya sampai usia 2 tahun untuk memenuhi kecukupan gizi pada anak. Nah, ini saya perlihatkan apa sih perbedaan dan keutamaan ASI dibanding susu formula, ya. Jadi ternyata ASI itu sangat-sangat hebat, ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan hal yang luar biasa yang tidak pernah kita sangka, ya. Jadi susu formula memang merupakan pilihan alternatif apabila tidak ada ASI. Namun susu formula yang sekarang ini belum ada yang
menyamakan komposisinya seperti ASI sampai sekarang. Belum ada yang paling mendekati seperti ASI. Nah, kenapa nggak bisa sangat mendekati ASI? Karena ASI, lihat perbedaannya dari slide ini, ASI dibanding susu formula, ASI memiliki biokampon yang tidak ada di dalam formula susu formula. Seperti imunomodulator, kemudian enzim-enzim pencernaan, kemudian faktor-faktor pertumbuhan atau hormonal ya. Kemudian ada faktor perlindungan seperti antibodi, laktoferin, lisozim, oligosakarida, itu nggak ada di susu formula. Kalaupun ada, tidak mendekati seperti komposisi ASI. Nah, kemudian juga di ASI itu kaya akan vitamin B12 dan faktor pengikat folat. Nah, yang lain-lainnya hampir bisa tercukupi dengan komposisinya dengan susu formula seperti kebutuhan akan natrium, kalori, karbohidrat, protein lemak, dan DHA ARA. Ya, itu ada di susu formula. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk meningkatkan imunitas anak? Yang kedua adalah pastikan istirahat pada anak kita cukup gitu. Kita ketahui tidur itu bermanfaat untuk tubuh. Gunanya apa? Tidur itu memberikan kesempatan pada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak gitu ya. Apa akibatnya kalau anak mengalami kurang tidur? Biasanya tubuh hilang kesempatan untuk membentuk sel-sel baru. Kemudian anak juga terlihat kalau kurang tidur tuh anak terlihat kurang konsentrasi, hiperaktif dan agak susah nurut seperti itu. Nah, untuk waktu tidur anak-anak itu berbeda ya berdasarkan varian usia. Kalau pada waktu tidur bayi rata-rata tidurnya lama memang 18 jam. Jadi jangan heran ya, kadang-kadang pasien saya bilang, "Dok, bayi saya ini kok tidur terus ya?" Bayi baru lahir memang tidur terus 18 jam ya kebutuhannya, jadi jangan heran gitu ya. Kemudian kalau balita itu kebutuhan tidurnya adalah 12-13 jam. Dan di atas 5 tahun itu mulai berkurang kebutuhan tidurnya 10 jam. Nah, kemudian langkah apa yang kita lakukan untuk menjaga anak kita supaya tetap sehat di masa pandemi ini? Nah, kepada anak kita ajarkanlah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Seperti apa? Kita ajarkanlah perilaku prokes ya. Seperti nanti kalau misalnya habis dari luar kamu harus cuci tangan gitu. Atau misalnya habis anak-anak habis bermain, orang tuanya mencuci mainan-mainan anak seperti itu. Kemudian kalau batuk bagaimana etikanya? Jangan pakai tangan, tapi pakai siku atau pakai bahu seperti itu. Nah, untuk pemakaian masker itu tidak diwajibkan pada anak di bawah 2 tahun ya. Tapi diwajibkan pada anak usia 2 tahun. Karena di atas 2 tahun anak sudah mulai bisa diajak kompromi dan disiplin untuk memakai masker. Kemudian dilanjutkanlah ASI sampai 2 tahun, bila ada ASI. Kemudian jangan lupa nutrisi lengkap dan seimbang, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian kalau bisa, kalau orang tuanya rajin, lakukanlah disinfektan ruangan dan permukaan yang sering disentuh. Seperti dengan cara mencampurkan air dengan air sabun atau deterjen. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi adalah tetap melengkapi imunisasi dasar pada anak. Ya, jadi jangan kita gara-gara takut COVID, anak kita tidak kita bawa imunisasi dasar. Jadi yang kita takutkan apa? Gara-gara takut keluar misalnya, takut nih keluar, takut ada COVID. Jadi nanti aja deh imunisasinya. Yang ada jadinya ada wabah baru gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jangan gara-gara takut COVID, tapi bermunculan wabah baru, jadi wabah polio, wabah tetanus dan lain-lain. Kita nggak ingin seperti itu. Nah, imunisasi pada anak di masa pandemi ini gimana? Tadi saya sudah jelaskan imunisasi dasar itu penting sampai usia 18 bulan. Gunanya apa? Untuk melindungi penyakit berbahaya lain seperti DPT, campak, TBC, hepatitis B dan lain-lain. Nah, ada kabar baik, nanti akan ada dalam waktu dekat akan ada imunisasi untuk mencegah langsung infeksi virus COVID-19 pada anak. Nanti akan segera diumumkan IDAI dan pemerintah itu untuk imunisasi COVID, terutama anak usia di atas 11 tahun. Jadi 12-18 tahun. Ini diharapkan untuk sebagai percepatan anak bersekolah tatap muka. Jadi jangan hanya gurunya saja yang divaksin, tapi anak-anak juga divaksin. Kita doakan ini aman, safety, ya.
Kemudian supaya anak-anak kita cepat bersekolah kembali. Kemudian tetap melakukan prinsipal social distancing ya apabila orang tua membawa anaknya ke posyandu atau puskesmas. Nah, kemudian apalagi nih yang kita butuhkan untuk menjaga anak kita tetap bugar daya tahan tubuhnya di masa pandemi ini. Yang keempat adalah ayo kita ajak anak kita untuk bergerak atau berolahraga. Nah, biasanya kan selama pandemi anak-anak nggak banyak keluar, dia hanya di rumah saja. Namun kita pastikan di rumah pun dia tetap harus bergerak gitu. Jadi apa ya istilahnya kalau anak zaman sekarang Mas Febri apa kaum rebahan ya gitu. Jadi sekarang itu apa ya jadi kaum rebahan ya sejak pandemi anak-anak jadi main gadget melulu gitu ya tidur atau nonton TV ya. Sebagai orang tua kitalah yang mengajak anak kita, menghayu-hayukan anak kita, ayo ada jadwal-jadwal tertentu untuk berolahraga bersama ayah ibunya gitu. Misalnya jogging bareng, sepedaan bareng, goes bareng gitu ya. Atau kadang-kadang kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Misalnya cuci sepeda motor bareng dengan ayahnya, dengan cuci mobil gitu ya. Tapi yang penting anaknya tetap bergerak ya, supaya badannya bugar dan sehat. Disarankan olahraga pagi itu sekitar 30 menit, tapi kalau dari WHO disarankan malah 1 jam untuk melakukan gerak. Nah, kemudian saat olahraga, kita pastikan cairan hidrasi cukup gitu ya. Jangan gara-gara asik olahraga anaknya jadi kekurangan cairan. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah berilah suplemen dan gizi pada anak ya untuk mencegah terjadinya infeksi pundar ya. Kita ketahui pertumbuhan anak itu dipengaruhi oleh gizi dan infeksi. Apabila gizinya bagus, ASI-nya bagus, MPASI-nya cukup, vitaminnya cukup, insya Allah anak-anak akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Afwan, Bu Dokter. Nah, walaupun penyakit itu dapat dicegah dengan imunisasi, mampu saya sedikit bercerita tentang pada anak. Yang pertama adalah vitamin D. Kenapa vitamin D ini saya jelaskan? Saya jelaskan yang duluan gitu ya, yang awal. Vitamin D beberapa tahun terakhir ini adalah sangat ngetren sekali di kalangan kedokteran ya. Yang tadinya vitamin D ini tidak terlalu dilirik, nah sekarang itu jadi apa ya? Jadi updating sekali deh, jadi trending. Karena setelah diketahui ternyata vitamin D ini banyak sekali manfaatnya, terutama di masa COVID-19 ini. Berapa asupan harian vitamin D yang diperlukan pada anak dan dewasa? Itu biasanya 400 unit kalau normalnya. Kalau usia lansia lebih tinggi lagi, 51 hingga 70 tahun, itu kebutuhan vitamin D-nya lebih tinggi lagi, 600 unit per hari. Dan bahkan kalau lebih tua lagi usianya, lebih dari 71 tahun, perlunya 800 unit. Nah, kita ketahui vitamin D ini bisa kita peroleh dari paparan sinar matahari gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita minum suplemen, kita sebenarnya sudah dapat gitu dari paparan sinar matahari. Apalagi negara kita ketahui negara tropis ya, nggak susah loh kita mendapatkan sinar matahari yang cukup ini ya. Jadi sangat Masya Allah nih, alhamdulillah negara kita kaya gitu ya, nggak ada yang kurang. Nah, masalahnya pada paparan sinar matahari pun yang sudah terlalu tinggi curahnya, ternyata yang terserap ke kulit kita itu tetap rendah gitu. Baik anak-anak dan dewasa. Masih juga kurang. Jadi gimana lagi yang di Eropa sana ya gitu. Kurang paparan sinar mataharinya. Kita aja yang sudah cukup tercurah masih juga kurang. Kandungan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita bisa memerlukan lebih tinggi lagi, bisa 800 sampai 1000 unit vitamin D per hari. Ini saya kutip penelitian ini dari Jakarta ya. Ini merupakan satu penelitian Prof. Aman Pulungan. Dia menilai bagaimana apa-apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan vitamin D pada anak-anak sekolah di Indonesia ya, di negara yang kaya matahari. Ternyata dari 120 anak usia 7 sampai 12 tahun di Jakarta, setelah dicek darahnya itu 37,5%
anak-anak mengalami insufiensi vitamin, ya, dan 1,7% anak kekurangan defisiensi vitamin D. Seperti itu. Ini faktornya bisa aja karena waktu di sekolah itu anak-anak jarang keluar sekolah ya. Biasanya anak-anak di sekolah di ruang tertutup, ber-AC dan lain-lain. Kalaupun dia bermain, dia nggak seperti zaman dahulu kala bermain di bawah matahari, seringannya ya jajan di kantin dan lain-lain. Jadi jarang terkena sinar matahari. Jadi faktor yang ditemukan penyebabnya adalah durasi paparan sinar matahari yang kurang. Nah, ini juga saya kutip dari penelitian dari David, Dr. David Nazar ini, dia ingin melihat apa sih hubungan status vitamin D dan penyakit COVID-19. Ternyata setelah diteliti, pasien-pasien yang terjangkit, anak-anak yang terjangkit COVID-19, ternyata setelah dicek darahnya itu mengalami kekurangan vitamin D. Jadi anak-anak COVID-19 itu 1,77 kali lebih besar rentan terkena COVID-19 dibanding anak-anak yang cukup vitamin D-nya. Jadi hampir 2 kali lipat nih resikonya. Kalau kita kekurangan vitamin D, anak-anak kita kekurangan vitamin D, resiko kena COVID-nya bisa hampir hampir 2 kali lipat. Kemudian ini saya ambil penelitian dari Israel ya kebetulannya. Nah, dari negara Israel ini dia ingin melihat bahwasanya kadar vitamin D itu yang rendah itu berhubungan nggak dengan resiko infeksi COVID-19. Ternyata dari 7.807 subjek, ternyata tercatat 782 anak mengalami positif COVID-19. Dan rata-rata kadar vitamin D-nya itu lebih rendah signifikan pada subjek yang mengalami positif COVID-19. Artinya, odds rasionya atau kadar resikonya anak-anak yang mengalami vitamin D yang rendah itu beresiko 1,5 kali beresiko mengalami infeksi COVID-19. Nah, ini satu lagi ada penelitian dari Ireland. Ini dia ingin melihat bagaimana vitamin D dan faktor-faktor inflamasinya yang mengakibatkan keparahan COVID-19. Nah, dari studi observasional di negara-negara Eropa ini tercatat bahwasanya anak-anak yang kadar vitamin D-nya rendah itu ternyata angka kematiannya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya vitamin D dan COVID-19 ini? Ternyata vitamin D ini bekerja dengan cara mendukung produksi peptide antimikroba di sel epitel pernafasan dan dapat membantu mengurangi respon inflamasi, mengurangi respon infeksi dari SARS-CoV-2. Memang belum ada uji klinis yang sudah selesai untuk menginvestigasi peran suplemen vitamin D dalam pencegahan dan pengobatan COVID-19 secara langsung, namun secara praktek di lapangan sudah ada terbukti korelasi langsungnya, ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19 kita kasih vitamin D, maka angka kesembuhannya lebih cepat. Kemudian suplemen apa lagi yang diperlukan di masa pandemi untuk anak? Yang kedua adalah mineral zinc. Ya, apa itu mineral zinc? Zinc adalah mineral yang sangat penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan jaringan tubuh. Di mana manfaatnya adalah zinc ini mengaktifkan sel-sel limfosit T, ya. Jadi dengan cara mengendalikan respon imun, ya. Sel limfosit T ini kita ketahui adalah sel peningkatan kekebalan tubuh, imunitas. Sehingga apabila kita aktifkan sel limfosit T ini, kemudian dia bekerja untuk menyerang sel yang membawa kuman penyebab penyakit tersebut. Nah, kabar buruknya, zinc ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi dia harus didapatkan dari sumber-sumber makanan dan suplemen. Ya. Namun nggak perlu khawatir karena zinc ini sangat mudah didapatkan di negara kita dan tersedia dan sangat murah harganya. Ini saya kutip studi di Thailand tahun 2019 ya. Di studi ini para peneliti ingin melihat apakah
zinc itu dapat mengurangi infeksi saluran napas pada anak. Ternyata setelah diteliti, zinc itu sangat-sangat mampu mengurangi total durasi infeksi. Kemudian anak-anak yang mengalami infeksi setelah diberi zinc itu angka rawatan di rumah sakitnya lebih cepat, lebih rendah. Angka kepulangan dari rumah sakitnya lebih cepat ya. Jadi durasi lama rawatannya jadi lebih pendek dibanding anak yang tidak diberi zinc. Nah, kemudian ada penelitian lain yang meneliti tentang cara kerja zinc. Jadi cara kerja zinc ini adalah gimana terhadap coronavirus. Jadi dia menghambat aktivitas coronavirus dan memblokir replikasi coronavirus. Jadi dia menghambat coronavirus ini membelah gitu ya, membelah dan bermutasi. Nah, dosisnya adalah kalau untuk dewasa itu maksimal 40 mg per hari, sementara pada anak 20 mg per hari. Nah, kemudian suplementasi mineral ketiga yang diperlukan pada anak adalah vitamin C. Jadi di masa COVID-19 ini yang diperlukan adalah yang paling utama vitamin D, zinc, dan vitamin C. Vitamin C ini apa manfaatnya? Saya rasa ayah bunda udah paham nih, udah sering baca ya. Kita ketahui vitamin C itu manfaatnya sebagai apa? Antioksidan, ya, penghilang radikal bebas, kemudian agen penguat kekebalan tubuh, banyak banget. Mencegah infeksi, kemudian kalau kita makan zat besi dibarengi vitamin C, dia menyerap zat besi jadi lebih banyak. Kemudian vitamin C juga menyembuh luka, ya, memperbaiki faktor-faktor inflamasi, gitu ya. Kemudian pada anak-anak yang sedang bertumbuh, sayangnya vitamin C ini tidak bisa diproduksi oleh anak sendiri, ya, tidak bisa diproduksi tubuhnya sendiri. Jadi dia butuh vitamin C ini butuh dari makanan dan suplementasi juga, ya. Apabila yang kita takutkan nanti dari asupan makanan kurang gitu. Kadang-kadang kan anak-anak ini dia nggak mau makan serat, nggak mau makan buah sayur gitu kan. Jadi kita takut vitamin C-nya kurang gitu. Jadi boleh digantikan dengan suplementasi vitamin C. Dosisnya bagaimana? Nah, untuk pada anak 1-3 tahun biasanya 15 mg per hari dan pada anak 4-8 tahun 25 mg per hari. Oke, tadi kita udah jelasin ya, kita udah belajar sama-sama apa saja yang faktor-faktor pendukung imunitas pada anak ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menang kita melawan COVID-19 ini gitu ya? Lagi-lagi kita saling mengingatkan bahwasanya perlunya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa itu? Bila misalnya kita sudah terkena infeksi COVID, ya kita melakukanlah isolasi mandiri. Itu apabila dia ringan-ringan saja atau bahkan OTG gitu ya, tanpa gejala. Namun kalau sudah sedang ke berat, jangan lagi kita bertahan untuk mengobati di rumah gitu. Cepatlah ke rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian pencegahan apa yang kita lakukan? Ya, lakukanlah physical distancing ya. Kemudian perbaiki daya dukung lingkungan seperti sirkulasi rumah, jendela-jendela dibuka, pintu dibuka lebih lebar supaya aliran udaranya terganti ya. Kemudian kualitas udaranya juga kita jaga. AC juga yang tempat tertutup sekali-sekali kita lakukan buka ruangannya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi hati-hati juga ya, misalnya merokok di ruangan yang ber-AC itu hati-hati karena akan menjadi penyakit koinsiden, penyakit pembareng pada COVID-19. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan untuk menang melawan COVID-19 ini, yaitu adalah booster penambahan imunitas tubuh seperti gizi yang baik, ASI yang cukup, suplementasi zinc, probiotik dan paparan sinar matahari. Dan tak kalah pentingnya adalah kita melakukan imunisasi, ya, imunisasi atau vaksinasi. Semoga dengan tercukupnya vaksinasi mencapai cakupan 60-70% di Indonesia, kita doakan cepatlah terjadi herd immunity. Jadi namanya imunitas buatan yang diberi ya. Jadi kita nggak perlu nunggu kita sakit dulu gitu, baru kita jadi kebal gitu kan, kita nggak mau. Ya. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dalam hal ini, insya Allah pandemi segera selesai. Karena saya rasa ini nggak bisa cuma tugas pemerintah, ini harus tugas kita bersama. Nah, ini dia nih. Ini bisa lihat nih. Ini sering kita lakukan nggak, Mas Febri?
Kita sering melakukan ini ya. Kadang-kadang kita kalau sudah ketemu teman kita nggak bisa menahan foto bareng gitu ya kan. Makan sambil ngobrol, buka masker. Ya saya juga melakukan ini gitu, tapi nggak boleh dicontoh ya. Jadi ini kita berusaha lah untuk melakukan disiplin bersama-sama. Ya sering ya, tadi ada yang ada yang chat sering gitu. Oke. Nah, kemudian setelah tadi kita bicara kesehatan secara fisik pada anak, kita juga tidak kalah pentingnya memikirkan psikologi anak, kesehatan psikis anak. Nah, kita ketahui anak selama masa pandemi melakukan kegiatan sekolah secara daring. Ini tentu saja tidak mudah bagi anak yang beradaptasi yang tadinya harus tatap muka, tahu-tahu harus ketemu gurunya via online ya. Jadi ini kan tidak semua anak bisa siap menerima kondisi yang seperti ini. Nah, sebagai orang tua kita haruslah membuat anak itu siaplah secara mau nggak mau harus siap gitu. Dengan cara apa gitu. Jadi pada saat anak melakukan daring sekolah gitu, ciptakanlah suasana lingkungan yang tenang gitu, tidak berisik. Kemudian anak merasa nyaman gitu. Kalau bisa didampingi, duduk bersama anak, ibu atau pengasuhnya. Gitu. Kemudian atur lingkungan tempat belajar, penerangannya cukup, nyaman, tidak panas atau tidak terlalu dingin. Kemudian buat jadwal teratur pada anak. Biasanya anak-anak kan selama pandemi kadang-kadang tidurnya jadi kebablasan, yang tadinya bangun pagi jadinya tidurnya habis sholat subuh jadi tidur lagi gitu. Nah, jadi anak-anak kita buatlah jadwal kapan kamu tidur, kapan kamu bangun, kapan kamu siap untuk di depan laptop atau di depan gadgetnya gitu ya, untuk siap bertatap muka dengan guru gitu. Kemudian kita pastikan anak mengerjakan tugas satu persatu gitu. Karena apabila ditumpuk-tumpuk, anak akan mengakibatkan stres. Anak akan mengakibatkan stres. Wah, ini kenapa jadi banyak gitu ya. Nah, kita takut ini psikologi dampak perkembangan ini pada anak. Kemudian jangan lupa juga berikan waktu istirahat pada anak. Jadi pada saat anak melakukan daring, jangan terus-menerus ya selama 4 jam gitu ya. Kasihlah dia waktu kira-kira 15 menit untuk melihat matanya ke yang hijau-hijau gitu, seperti tumbuhan hijau di luar laptop atau gadget lah atau gawainya gitu. Supaya anak juga terjaga kesehatan matanya. Jangan terus-menerus melihat screen time ya. Seperti itu. Kemudian kita dorong anak kita untuk aktif gitu, untuk semangat, dan jangan lupa juga berikan makanan-makanan yang di sela-sela dia melakukan daring atau kegiatan sekolahnya. Nah, ini merupakan ini pernah saya share ya, kebutuhan anak ya. Ini seperti kebutuhan asuh. Jadi untuk psikologi anak, psikis anak itu sebenarnya memerlukan kebutuhan akan asuh dari orang tua atau pengasuh anaknya, dari pengasuhnya. Apa itu? Berupa cinta, kehangatan, kasih sayang orang tua. Anak juga butuh penghargaan, pujian dari orang tua ya. Pujian, kamu hebat ya, kamu luar biasa, seperti itu. Jangan celit-celit untuk memberi pujian kepada anak-anak kita. Kemudian anak juga perlu kebebasan mengeksplorasi diri ya, tanpa tertekan orang tua, tanpa harus dikekang ke minat bakatnya, seperti itu. Kemudian anak-anak juga butuh butuh aturan yang wajar dan fleksibel. Kapan saya nonton TV, kapan saya bermain, kapan saya me time dengan orang tua saya gitu ya. Anak-anak juga butuh. Jadi nggak hanya cuma ayah dan ibunya saja yang berdua-duaan gitu ya. Jadi anaknya juga itu butuh. Kapan waktunya saya berdua dengan ibu saya, kapan waktunya ayah berdua dengan anak putrinya gitu. Itu butuh. Walaupun tidak berdua itu tidak jangan kata-kata nasihat mulu ya gitu ya. Hanya sekedar jalan-jalan, makan bareng, goes bareng berdua, ngejus bareng, atau kadang-kadang belanja bareng bersama. Jadi ada me time anak dan orang tua, hanya berdua ya, seperti itu. Kemudian kita pastikan stimulasi lingkungannya benar, cukup ya.
kemudian interaksi orang tua baik gitu ya, anak merasa nyaman seperti sahabat, kemudian lingkungan aturan yang teratur gitu, dan kesempatan waktu yang lebih banyak. Nah, ini sudah slide terakhir saya. Jadi, apa sih take home message yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, yaitu bagaimana peran orang tua untuk menjaga kesehatan anak dan tumbuh kembang anak di masa pandemi. Yang pertama adalah menjaga nutrisi yang seimbang pada anak. Kemudian melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pelayanan imunisasi yang lengkap. Kebutuhan dukungan ASI dan asuh dari orang tua, dan yang tak kalah pentingnya itu adalah penerapan prokes 5M, yaitu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin dengan air sabun mengalir, kalau tidak ada bisa diganti hand sanitizer, kemudian jauhi keramaian dan mengurangi mobilisasi bila tidak sangat penting sekali. Ini saya ambil quote dari Ketua Umum PPI dari Indonesia, Prof. Ahmad Bakti Pulungan. Beliau katakan adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melindungi anak-anaknya agar selamat melewati masa pandemi. Saya yakin orang tua yang ada di kelas ini, saya yakin merupakan orang tua yang sangat memikirkan anak-anaknya untuk terlindungi, ya. Karena kita juga diajarkan sama guru-guru kita apa? Untuk menyempurnakan ikhtiar, ya. Tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar sebagai orang tua untuk menyelamatkan anak kita. Hasilnya bagaimana itu kita serahkan pada Allah, kita tawakal pada Allah. Seperti itu. Saya rasa demikian slide saya, ini slide terakhir. Semoga bisa dipahami dan dicerna ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mas Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat tabarakallah. Jazakillah khair pada Dr. Lia ya. Ini emang nggak cukup lah ngobrol 2 jam ya. Ini harusnya langsung konsultasi. Yang kurang itu konsultasi langsung ke Medan mungkin bahkan ya untuk ngobrol lebih dalam lagi bareng Dr. Lia. Karena nanti insya Allah akan berkesinambungan juga terkait masalah-masalah ayah bunda, mungkin tentang nutrisi, kebutuhan nutrisi anak, terus kebutuhan pola pengasuhan terhadap anak, itu nanti insya Allah berkesinambungan juga kita bahas di Bila Family Class ini. Baik, tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi, yang insya Allah bermanfaat buat ayah bunda sekalian. Hal-hal yang bisa kita praktekkan tentunya. Tadi udah ada hal-hal yang harus bagi orang tua berikan kepada anak, yaitu penuhi anak, terus istirahat yang cukup, terus ada ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa imunisasi juga ajak anak untuk berolahraga. Jadi jangan sampai anaknya yang semangat malah orang tuanya yang jadi kaum rebahan. Jadi biasanya gitu, ya udahlah anaknya biar main aja gitu. Jadi ayah bundanya nih yang sibuk mainan gadget malah biasanya ya. Jadi ajak anak untuk berolahraga. Dan juga berikan suplemen tambahan bila perlu. Dan juga tadi ada vitamin juga, vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan anak di masa pandemi seperti ini. Itu ada vitamin D, itu bisa diperoleh dari sinar matahari, dan itu tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Dr. Lia ya, tentang kebutuhan vitamin D usia anak sampai usia dewasa, itu sudah dijelaskan juga, dan juga kebutuhan zinknya harus terpenuhi juga, dan juga kebutuhan vitamin C-nya juga. Jadi tadi juga sempat dijelaskan juga tentang bagaimana sih kita bisa menang melawan virus COVID-19 ini, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi teman-teman ada juga tadi yang asih asuh ya, itu ada di Bila Family Class pertama bersama Bu Dr. Lia. Nanti insya Allah linknya akan di-share, link recordingnya di grup WA Bila Family Class maupun di
grup Telegram Bilife Family Class. Jadi insya Allah nanti untuk recording video dari materi pertama sampai sekarang akan di-share langsung di Telegram. Makasih banyak nih Bu Dr. Lia, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa, bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa jadi jariah juga buat Bu Dr. Lia. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Mas Febri. Mungkin ada tambahan yang saya sampaikan. Ya. Mungkin ini bisa jadi masukan buat Bilife. Apabila untuk suplementasinya bisa ditambahkan kandungan vitamin D-nya itu tadi Mas, vitamin D, zinc dan C itu sebagai komposisi dari produk Bilife. Oh, apabila ini bisa mampu diformulasikan itu sangat keren banget Mas produk Bilife-nya. Baik. Insya Allah di note Bun. Insya Allah nanti kita diskusikan dulu terkait produk baru. Insya Allah kalau itu pun bisa membuat kebermanfaatan buat masyarakat, insya Allah kita ikhtiarkan sebaik mungkin nanti. Insya Allah. Terima kasih Bu Dokter untuk sarannya. Insya Allah nanti kita akan ikhtiarkan. Insya Allah nanti kalau udah siap langsung launching aja gitu ya. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa setiap Bilife Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah. Kita berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya, dapat berikan juga dapat jariahnya, dan juga sekaligus bisa dapat hadiah-hadiahnya. So teman-teman harus aktif tuh resume ya. Ada banyak hal yang menginspirasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Lia untuk teman-teman semuanya, rajin-rajin buat resume. Jadi syaratnya gampang banget, tinggal share resume atau poin apa yang paling mengena dari materi barusan di media sosial plus judulnya. Jadi sertakan juga hashtag Bilife Verbal Indonesia, Bilife Family Class, dan juga judul materi pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa tag juga jika di Facebook ada @bilifeid, terus ada pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bu Dr. Wasli Zakia, dan juga kalau di Instagram bisa tag bilifeid asal Saifullah. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Dr. Wasli Zakia, dan juga 3 teman kamu yang harus tahu nih tentang Bilife Family Class ini. Insya Allah pemenang akan diumumkan pada BFC selanjutnya. Baik, kita akan mengumumkan dulu nih. Jadi pemenang resume pada kajian yang sebelumnya itu ada selamat kepada Bunda atau Mbak Viana Fihili. Ini akun Facebook atas nama Viana Fihili. Jadi beliau resume tentang yang disampaikan oleh Dr. Ramadanus, yaitu tentang healthy pattern. Jadi selamat kepada Mbak Viana Fihili ya. Terus yang kedua ada Mbak Putri Aprianingsih. Sudah resume tentang Sakinah Finansial, dan juga Hauli Umu Alfat. Jadi sudah resume tentang pola hidup sehat pasca lebaran. Dan juga yang terakhir ada Mbak Rahayu 95, ini akun Instagram tentang anak, gadget, dan keluarga. Jadi silahkan diklaim, nanti bisa menghubungi admin di Instagram @bilifeid atau bisa chat langsung di Facebook @bilifeid. Jadi teman-teman semuanya silahkan buat resumenya, insya Allah akan ada hadiah dari Bilife Verbal Indonesia. Ini waktunya udah sangat terbatas nih, Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi kita akan berikan kesempatan untuk 1-2 orang penanya, mungkin bisa sharing atau bertanya ke Dr. Lia. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau kolom chat yang ada. Dipersilakan untuk teman-teman semuanya. Ini ada dari Pak Faiz mungkin ya, Pak Faiz Isfahani. Assalamualaikum Pak Faiz, sudah terhubung kah?
Assalamualaikum, Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ternyata ya Bun ya. Iya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Mbak Ispa. Iya, ini saya mau bertanya. Tadi kan ada kebutuhan anak itu vitamin D. Itu dari paparan sinar matahari yang bagusnya gitu ya Mbak? Iya. Nah, untuk paparan sinar matahari ini jam berapa itu yang paling bagus dan berapa lama durasi waktunya? Itu aja Mbak. Itu aja ya. Iya. Ya, makasih Mbak Ispa. Sama-sama Mbak. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu ya Mbak Ispa ya? Iya, alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Ispa ini dari Medan ya. Iya. Jadi apa tadi pertanyaannya kan kita udah kena paparan matahari ini gitu ya. Baiknya jam berapa gitu ya. Nah, iya betul Mbak. Kalau dari beberapa penelitian ada yang berbeda-beda nih. Ada yang menyarankan selama masa COVID-19 ini yang terbaik itu adalah gelombang UVB jam 10 sekitar 15 sampai 20 menit. Jam 10. Ya. Namun ada penelitian lain yang mengatakan yang terbaik adalah jam 9. Jam 9 sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, karena katanya takut menghindari UVB. Sementara yang penelitian terbaru katanya gelombang UVB ini sebenarnya yang paling tepat untuk memproduksi vitamin D. Jadi yang mana yang mau kita ambil gitu? Ya, mungkin kan sinar matahari di tiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang jam 10 tuh udah terik banget ya. Ada yang jam 9 bahkan masih belum kelihatan gitu. Mataharinya belum belum cukup gitu, cukup panas. Ya nggak apa-apa. Yang kita ambil adalah antaranya aja. Dari jam 9 sampai jam 10 itu kira-kira 15 sampai 30 menit. Dan pastikan waktu berjemur itu jangan kekurangan cairan gitu ya. Dan pastikan kulit kita juga kontak gitu dengan sinar matahari. Jangan sampai semuanya ketutup jadi nggak langsung tembus ke kulit kita seperti itu. Ya. Gitu ya Mbak Ispa ya? Iya, makasih Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ispa ya. Baik, mungkin satu lagi teman-teman semuanya untuk bisa bertanya langsung pada Dr. Lia, bisa menggunakan fitur Raisen atau bisa menggunakan chat di kolom chat yang ada. Nanti insya Allah saya bacakan dan saya tanyakan kepada Bu Dr. Lia. Silakan teman-teman bisa menggunakan fitur chat atau juga fitur Raisen untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Dr. Lia sebelum saya tutup. Tadi saya ada baca ini Mas, ada yang bertanya tadi di kolom chat untuk vitamin zinc dan vitamin C-nya apa tuh yang bagus mereknya gitu ya, yang bisa dibeli di apotek. Nah, kalau untuk ini saya nggak bisa menyebutkan nama produknya ya, Bunda ya. Jadi nanti kalau mau tahu mereknya, nanti nggak apa-apa di WA aja saya ya. Nanti biar saya kirimkan nama produknya gitu ya. Baik. Ada etika bagi kita untuk tidak menyebutkan nama produk di sini. Baik, Bun. Terima kasih. Jadi dijapri aja langsung karena ada suatu hal ya yang nggak bisa diumumin di Zoom kelas pada malam hari ini. Nanti bisa dibantu admin juga untuk meneruskan pesan yang ayah bunda mungkin tanyakan terkait produk apa yang cocok. Insya Allah nanti diteruskan juga ke Bu Dr. Lia untuk ngasih tahu saran untuk produk yang mungkin menjadi kebutuhan buat ayah bunda sekalian untuk menjaga imunitas dan tumbuh kembang kecil. Baik, ini ada yang tanya nih Bun, Bu Dokter, susu kambing itu bagus? Oh, ya,
Jadi gini ya, pada dasarnya semua susu yang diciptakan Allah itu baik ya. Baik itu susu susu ibu dan susu dari hewan gitu. Namun yang perlu kita tekankan adalah kalau untuk bayinya manusia, ya susunya dari manusia juga yang terbaik tentunya ya kan. Kalau untuk hewan, susu yang terbaiknya ya dari hewan juga seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ASI-nya nggak ada, dokter gimana gitu kan? Alternatifnya apa gitu? Alternatifnya adalah susu, tentu saja dari susu hewan gitu. Nah, susu hewan kan nggak mungkin kita untuk bayi atau balita itu kita berikan mentah-mentah seperti itu kan. Kan kita harus memastikan susunya itu komposisinya itu cukup sesuai kecukupan asupan kebutuhan sesuai usia dia gitu. Jadi kita harus pastikan susu formula dari hewan itu cukup nutrisinya, cukup kandungan gizinya. Nah, jadi kita harus pastikan itu. Jadi kalau susu kambing baguskah? Ya, bagus. Cuma mungkin komposisinya belum tentu sesuai dengan usia anak saat itu. Nah, kalau susu formula yang ada kan dia sudah ditakar tuh komposisinya untuk usia di bawah 6 bulan udah ada takaran segini, 6 sampai 9 bulan segini. Jadi kita nggak takut anak kekurangan asupan gizi dengan susu formula. Itu aja ya kira-kira jawabannya buat Bunda Lina. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Teh Lina, dari Bu Dokter Lia. Jadi teman-teman semuanya, sampai di sini mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita nggak berikan kesempatan, kita nggak bisa berikan kesempatan satu-satu, mungkin nanti akan dipertemukan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Jazakillah khair kepada Bu Dokter Lia ya, sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi jariah buat Bu Dokter Lia, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Amin. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, syukron jazakumullah khair, pada teman-teman semuanya yang sudah ikut, yang sudah menyimak. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi wasilah juga mungkin nanti untuk saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang mungkin membutuhkan tentang ilmu ini, dan nanti di-share juga oleh ayah kita sekalian, dan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kebaikan juga untuk ayah kita. Baik, teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat bila family yang sudah hadir. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda, sahabat semuanya, di hati Bu Dokter Lia juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Febri. Ya, sama-sama Bunda. Semoga bermanfaat ya, ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Bunda. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Mas Mustafa. Baik, teman-teman semuanya, mari kita tutup, mari kita akhiri dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair.